Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi semua untuk keluarga besar Ambalan Maulana Asogiri dan Ratu Rapiah. Sanggar Bakti SMK Yama Megamendung, Gus Depan 24073 24074. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa bertemu lagi bersama kalian di kegiatan materi kepramukaan, baik di kelas 11 OTKP, 11 BDP, dan juga UPW. Nah, hari ini, di pagi ini kakak ingin menyampaikan materi tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Silakan nanti oleh kalian disimak dengan baik dan juga dicatat ya, mungkin ada hal-hal yang penting yang harus nanti kalian pelajari karena pramuka adalah salah satu kegiatan wajib di sekolah kalian dan juga ada pada ulangan-ulangan baik UTS dan juga semester ya. Mohon disimak dengan baik. Baik, langsung saja hari ini kakak materi tentang tentang struktur organisasi gerakan pramuka ya. Nah, ini struktur organisasi gerakan pramuka, tugas dan kewenangannya ya. Ada pendahuluannya. Satu, gerakan pramuka Praja Mudakarna sebagai kelanjutan dan pembaharuan gerakan nasional. Tugas pokok gerakan pramuka ialah menyelenggarakan bagi kaum muda Ketiga, untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, gerakan pramuka menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting sampai dengan Gus Depan. Nah, jadi tugas dari gerakan pramuka adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepramukaan baik dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting sampai Gus Depan. Nah, itu. Kalau di tingkat nasional ya diadakan kegiatan-kegiatan nasional. Tingkat daerah diadakan di wilayah daerah kita kebetulan Jawa Barat, berarti tingkatan Jawa Barat. Cabang adalah kabupaten atau kota, ranting tingkat kecamatan, dan Gus Depan tingkat sekolah. Itu kegiatan-kegiatan yang selalu dilalui oleh kalian dan dilaksanakan oleh kalian selama nanti mengikuti gerakan kepramukaan. Jenjang organisasi gerakan pramuka ya, yang pertama, anggota gerakan pramuka dihimpun dalam gugus depan ya, yang ada di wilayah desa atau kelurahan. Nah, ya, betul ya. Jadi jenjang organisasi bahwa setiap gudep itu ada di wilayah desa atau kelurahan. Nah, seperti apa ya, sekolah kalian itu kan dihimpun berada di wilayah desa atau kelurahan gitu ya. Kemudian gudep-gudep dihimpun di dalam ranting dan suatu wilayah kecamatan. Nah, sekolah kita dihimpun atau dikelola oleh, selain dari sekolah mengelola, juga di tingkat ranting, yaitu di tingkat kecamatan. Nah, kita berada di wilayah kecamatan Megamendung, dihimpunlah ya, berada di jenjang wilayah kecamatan Megamendung. Kemudian ranting-ranting dihimpun di dalam cabang yang meliputi suatu wilayah daerah tingkat 2, terdiri dari kabupaten kota. Nah, itu. Jadi kuartir ranting dihimpun di dalam cabang ya.
di wilayah kabupaten atau juga kota. Nah, wilayah Bogor itu menghimpun 40 kecamatan kuartir ranting yang ada di Kabupaten Bogor. Cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi seluruh wilayah RI. Itu cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi seluruh wilayah RI. Cabang itu berarti apa? Dihimpun oleh daerah. Kita berada di wilayah Jawa Barat. Nah, Kabupaten Bogor salah satunya ada di wilayah Jawa Barat. Mungkin cabang yang lainnya ada cabang Sukabumi, ada cabang Cianjur, ya, ada Bandung, gitu kan? Ada lagi apa? Cirebon, ada Tasik, ya, itu. Kemudian lagi mana? Garut, nah, masih banyak. Nah, itu kan di wilayah kabupaten dihimpun di wilayah daerah. Nah, itu adalah termasuk wilayah Jawa Barat semuanya. Kemudian di perwakilan di luar negeri dapat dibentuk gudep di wilayah pembinaan pusat. Jadi kalau ada gugus depan di luar negeri, nah, atau dibuatlah gudep-gudep yang langsung pengawasan dan pembinaannya dilakukan oleh pusat, ya. Kepengurusan ini apa? Kepala Negara RI adalah pramuka utama Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana. Jadi kepala negara atau seorang presiden di dalam gerakan pramuka dia disebut pramuka utama. Nah, gitu ya. Kepala negara. Kemudian kuartir adalah pusat pengendali gerakan pramuka. Nah, itu dalam kepengurusannya. Ada juga kesakaan. Ada andalan urusan. Ada staf. Ada kuartir harian. Ada saka Dewan Kehormatan, Deka, Lemdika. Nah, saka Dewan Kerja dan Lemdika juga. Lembaga Pendidikan Kepramukaan. Ini adalah kepengurusannya, ya. Gitu. MABI, badan yang bertugas memberi bimbingan, bantuan yang bersifat moral, organisatoris, material dan finansial. Nah, ini adalah, ya, tugas MABI. Jadi dia memberikan bimbingan baik materi yang bersifat moral, organisatoris dan material serta finansial. Gitu. Nanti lebihnya lagi dijabarkan. Ada juga BPK, bertugas melakukan audit keuangan. Ketua BPK dipilih dari musyawarah. BPK dibantu oleh akun publik, ya. Masa bakti BPK sama dengan masa bakti kuartir atau gugus depan. Jadi pengelolaan aset kepramukaan itu diaudit dan diperiksa oleh BPK. Nah, bagaimana keuangannya itu dikelola dengan baik, gitu kan? Karena aset-aset pramuka kan cukup banyak dan nilainya luar biasa, kan gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan setiap 5 tahun itu habis masa kepengurusan itu diperiksa oleh BPK. Termasuk Kabupaten Bogor juga besar sekali bantuan dari MABI-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada musyawarah. Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka atau dikenal dengan Munas. Diadakannya setiap 5 tahun sekali. Nah, itu kan Munas. Ada acara pokok musyawarah. Apa sih musyawarah itu yang dibahasnya? Adalah pertanggungjawaban kuartir selama masa baktinya, termasuk tanggung jawab keuangan, gitu kan. Nah, jadi akan habis masa jabatannya dia diperiksa dan mempertanggungjawabkan selama masa bakti itu selama 5 tahun. Berapa anggaran, berapa biaya yang dikeluarkan dalam masa pengurusan selama orang itu menjabat. Itu. Kemudian kedua, menetapkan rencana kerja.
Selanjutnya menetapkan kepengurusan kuartir untuk masa bakti berikutnya. Menetapkan ketua BPK Gerakan Pramuka. Kemudian pimpinan musyawarah presidium yang dipilih oleh musyawarah. Pelaksanaan musyawarah dan musyawarah luar biasa. Itu musyawarah. Ada Dewan Kehormatan, menilai sikap dan perilaku anggota Gerakan Pramuka. Menilai untuk anggota, ya, perilakunya, sikapnya dalam kepengurusan itu. Kalau jika dia melanggar aturan, norma, melanggar kode etik, ya, melanggar Trisatya dan Dasadharma, nah, biasanya kan terkena sanksi. Kemudian selanjutnya ada menilai sikap, perilaku, dan jiwa seseorang yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. 1. Dewan Kehormatan Kuartir diusahakan terdiri atas anggota MABI, andalan, anggota kehormatan, anggota Dewan Kerja. Gitu. Jadi untuk isi Dewan Kehormatan itu ada unsur MABI. Misalkan kalau di wilayah kecamatan dia ada unsur MABI-nya, ya berarti dari unsur kecamatannya. Ada unsur andalannya, nah, gitu kan, dari kepengurusan kuartir itu. Ada anggota kehormatannya dari anggota kehormatan, dan ada anggota Dewan Kerja, yaitu dari DKR-nya. Ya, kalau di sekolah ada, misalkan dibuat apa, MABI-nya ya kepala sekolah, ya kan, andalannya ya kepengurus daripada gugus depan, kan gitu. Anggota kehormatannya boleh mengambil dari anggota Gerakan Pramuka yang disebut dengan judat. Dan ada anggota Dewan Kerja Ambalan, ya. Dia Dewan Kerja Ambalan. Ya, ketuanya kan gitu. Kemudian Dewan Kehormatan Gudep terdiri dari anggota Mabigus, pembina gugus depan, pembina satuan, dan unsur peserta didik. Nah, ini ada di keduanya. Ya, Dewan Kehormatan yang khusus di gugus depan itu terdiri dari Mabigusnya, berarti kepala sekolah, pembina gudepnya, pembina satuannya, atau unsur peserta didik yang di atas. Oke, baik. Nah, ini adalah struktur organisasi Gerakan Pramuka. Nah, tolong disimak ya untuk yang ini nih. Nah, yang tadi presiden itu dia disebut sebagai pramuka utama, ya, seperti yang tadi. Ya. Jadi pramuka utama itu siapa? Presiden. Kalau dulu zaman Orde Baru namanya pramuka tertinggi. Ya, namun setelah runtuh Orde Baru ada musyawarah nasional, kemudian ada perubahan amandemen ADRT, kemudian pramuka tertinggi digentos atau diganti menjadi pramuka utama. Pramuka utamanya yaitu adalah seorang presiden. Presiden disebut juga Kak Mabinas, ya, atau Mabinas, Majelis Bimbingan Nasional. Tuh. Yang tadi tugasnya kan memberikan bimbingan, bantuan baik secara moral, material, dan finansial. Itu ada tugas seorang Mabinas. Nah, kemudian dari Mabinas ada yang namanya Kak Kuarnas juga. Mabinas itu siapa? Kalau pertanyaannya pramuka tertinggi adalah presiden, presiden disebut juga Kak Mabinas. Terus siapa yang menjadi Kak Mabinas? Kak Mabinas adalah Kak siapa? Jokowi Dodo, ya. Jokowi, ya, itu sebagai presiden kita, ya kan, Pak Jokowi. Nah, beliau adalah Mabinas. Mabinas di sini ada siapa? Disebutkan namanya adalah Jokowi Dodo. Nah, Pak Jokowi. Oke. Ke bawah ada yang namanya Kak Kuarnas yang mengelola Gerakan Pramuka baik tingkat pusat sampai dengan tingkat gugus depan. Oleh beliau. Siapa Kak Kuarnas itu? Yaitu Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Nah,
atau Kak Budi Waseso, itu Kak Kuwana sekarang. Sebelumnya adalah Kak Adiaksa Daud. Kak Adiaksa Daud habis diadakan Munas selama 5 tahun sekali. Dan sekarang yang terbaru adalah Kak Budi Waseso, dia terpilih di Munas yang kemarin. Itu kan. Dan dia adalah pensiunan dari polisi, dulu mantan Kabar Eskrim. Gitu. Kemudian turun ke bawahnya ada yang namanya Mabida, ya. Majelis Bimbingan Daerah, ya, Mabida. Ya. Kita berada di wilayah mana? Di wilayah Jawa Barat, berarti Mabida Jawa Barat. Siapa Kak Mabida Jawa Barat? Ini yang dijabat oleh gubernur. Gubernur itu kan disebut Mabida. Mabida, siapa Kak Mabida? Siapa Mabida? Jawabannya adalah Kak Ridwan Kamil yang sekarang menjadi gubernur Jawa Barat. Sebelumnya siapa? Ahmad Heriawan. Ahmad Heriawan habis dalam masa jabatannya, digantilah oleh Kak Ridwan Kamil dalam pilkada. Kemudian dari Mabida turun ke Kak Kuwarti daerah Jawa Barat yang mengelola atau tadi menghimpun wilayah kabupaten kota se-Jawa Barat. Yang jumlahnya kurang lebih di wilayah Kabupaten Bogor itu jumlah kabupaten kotanya ada 27 kabupaten kota. Kurang lebih ya, segitu. Yang terdiri dari Bogor, Kota Bogor, Sukabumi, gitu kan, Cianjur, Bandung Barat, kan gitu. Ya, Garut, Tasik, Banjar dan yang lainnya lah, masih banyak lagi. Siapa Kak Kuarda? Namanya adalah Kak Dede Yusuf. Nah, yang sekarang beliau masih menjabat, ya. Yang sebentar lagi jabatannya akan habis. Kak Dede juga udah 2 periode jabatannya, selanjutnya tidak lagi mencalonkan karena jatah setiap ketua Kuarda daerah hanya 2 periode, tidak ada periode ketiga. Nah, Kak Dede adalah salah satu Kak Kuarda yang memegang jabatan selama 2 periode, berarti hampir 10 tahun ya. Gitu. Kemudian dari Mabida turun ke Mabicab, ya, Majelis Bimbingan Cabang. Ini yang dipegang oleh bupati atau wali kota. Nah, karena kita di wilayah Kabupaten Bogor, ya dijabatnya oleh bupati, ya. Siapa Kak Mabicab kita? Ayo, siapa? Namanya adalah Kak Ade Yasin, ini kan. Nah, dia selaku Mabi memberikan bimbingan, bantuan baik materi, ya, kemudian finansial dan yang lainnya oleh Mabicab. Pada siapa memberi bantuannya? Kepada Kak Warcap, kan gitu. Siapa Kak Warcap Kabupaten Bogor? Nih, yang sebentar lagi akan habis, insya Allah nih di hari Sabtu tanggal 8 Agustus akan mengadakan musyawarah cabang Kabupaten Bogor. Karena Kak Didi akan habis masa jabatan di tanggal 14 Agustus 2020. Beliau terpilih sejak 2015, ya. Siapa namanya? Ya karena belum habis, sekarang masa jabatannya masih dipegang oleh Kak Didi kan sampai tanggal 14. Nanti setelah 14 ke sana mungkin udah ganti nama. Yaitu Kak Didi Kurnia. Nah, ini adalah Kak Mabicab kita yang sebentar lagi akan habis dalam masa jabatannya. Musyawarah cabangnya itu akan dilaksanakan, ya, di tanggal 8 tuh hari Sabtu. Itu. Kemudian dari Mabicab turun ke Kak Mabiran, ya. Kak Mabiran Majelis Bimbingan Ranting. Kak Mabiran ini adalah yang dipegang oleh camat. Nah, masing-masing daerah kecamatan, ya, ada Kak Mabirannya kan, ada bapak camatnya. Yang megang Mendung kan gitu. Yang terdiri Kabupaten Bogor jumlahnya ada 40 kecamatan.
kamu tinggal di Megamendung, ya silahkan mencari siapa sih camat Megamendung. Nah, coba saya kasih PR itu satu ya. Camat Megamendung, cari sama kalian. Kemudian ada juga dari Mabiran ke Kak Kuaran, ya. Ketua Kuartir Ranting Megamendung. Ini adalah yang dipegang oleh Kak Eli, ya, Kak Leli, ya, oleh Kak Leli. Ini kebetulan Kak Leli ini kakaknya dari Bina Gudep SMKYMA, ya, kakaknya Kak Abduh. Beliau menjadi Kak Kuaran Megamendung, ya, terpilih untuk 5 tahun ke depan, gitu. Nah, kemudian sebelumnya ya ada Kak Supar. Kak Supar habis masa jabatannya dalam musyawarah ranting atau musran, dipegang dan digantikan oleh Kak Leli, ya, itu. Kemudian dari Mabiran turun ke Kak Mabisa. Itu Majelis Bimbingan Desa, ya. Nah, berarti ya di wilayah Desa Megamendung. Nah, di desa ada yang namanya Korsa juga, ya. Silakan di sana kalau ada membuat kegiatan yang sifatnya independen, gitu ya. Ya, mau membuat ya di tingkat desa, ya, suka ada gudeg teritorial biasanya, ya. Kemudian dari Mabisa turun ke Mabigus, Majelis Bimbingan Gugus Depan. Ya, Mabigus berarti ini dipegang oleh kepala sekolah Kak Mabigus. Siapa Kak Mabigus SMKYMA? Berarti kan yaitu Kak Haji Muhammad Hasan. Itu adalah Kak Mabigus kalian. Kemudian di bawah Mabigus ada namanya pembina Gudep, ya. Ada pembina Gudep yaitu namanya Kak Abduh Salam dan ya, ada namanya Kak Abduh Salam. Untuk putranya, untuk putrinya adalah Kak Desi Anggun, ya. Itu. Kemudian ke bawahnya lagi ada yang namanya pembina latih. Pembina latihnya ya ada Kak Nurjaya, ada kakak sendiri, ada Kak Asep Aprijal, ada Kak Acep Burhan, ya. Itu pembina latih kalian atau pembina satuan. Ke bawahnya adalah Dewan Kerja Ambalan yang kemarin udah kakak bahas, berarti tidak akan disampaikan. Nah, dalam masa jabatannya dari mulai Kak Kuarnas, kemudian Kak Mabida, Mabicab, Mabiran, kemudian Mabigus. Kalau di tingkat nasional itu ada namanya Munas, diadakan selama 5 tahun sekali untuk memilih tadi ketua Kuartir nasional, jabatannya hanya 5 tahun. Dia diminta laporan pertanggungjawaban dalam masa jabatannya, baik keuangan, ya, administrasi dan yang lainnya itu. Di Munas itu akan dibahas itu. Kemudian di musyawarah daerah ini juga diadakan selama 5 tahun sekali untuk memilih ketua kuartir daerah. Ya, kalau Jawa Barat ya kuartir daerah Jawa Barat, yang sebentar lagi dia akan musyawarah daerah. Ya akan musda juga karena Kak Dede Yusuf itu udah mau habis jabatannya. Kemudian ada juga musyawarah cabang. Ini juga sama 5 tahun sekali, ya, diadakannya untuk memilih Kak Kuarcap. Nah, Kak Didi Kurnia itu kan akan habis dalam masa jabatannya. Terus sekarang akan diganti oleh yang terbaru. Ya, kita lihat nanti hasil di musyawarah cabang. Hasilnya itu siapa nanti. Nah, kemudian dari musyawarah cabang ada musran. Nah, ini untuk musyawarah ranting. Ya, dalam pemilihan ranting ini adalah susunannya. Kalau yang kemarin memang 3 tahun dan Mugus juga 3 tahun. Tapi yang sekarang dikembalikan setelah Munas yang terbaru, ini menjadi 5 tahun, 5 tahun kembali ke yang dulu. Jadi musyawarah musrannya diadakan 5 tahun sekali untuk memilih ketua kuartir ranting. Ya KL itu yang tadi kalau di Megamendung dia
masa jabatannya 5 tahun, nanti akan diadakan 5 tahun sekali. Nah, setelah Munas sebelum 2015 itu dikembalikan, kalau dulu 3 tahun, nah sekarang dikembalikan ke yang lama menjadi Musran 5 tahun dan Mugus juga 5 tahun ya, bukan 3 tahun. Tapi sebelum Munas yang kemarin dilaksanakan memang itu adalah di 2015 ke bawah ya, 2015, 14, 13 itu adalah jabatan kakuarannya hanya 3 tahun 3 tahun ya, karena sekarang dikembalikan ke yang lama menjadi 5 tahun kembali dalam masa jabatan untuk pengurus kuartir ranting dan juga kuartir ranting ya, kemudian juga jabatan sebagai kepala sekolah untuk menentukan musyawarah gus depannya. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang ditanyakan dipersilahkan, nanti tinggal menjapri Bapak di nomor yang kemarin ya, atau Bapak sampaikan lagi di 0812 0812 9322 6751 gitu. 0812 9322 6751. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di Kamis yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.